Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Mengapa hidup sederhana itu terbaik? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dan Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita hidup sederhana. Itu ajaran Alkitab, bukan hidup bermewah-mewah, melainkan hidup yang sederhana. Mengapa hidup sederhana itu terbaik bagi manusia? Bukan hidup mewah-mewah. Mari kita akan menyelidikinya. Meneladani kesederhanaan Kristus, kunci pertumbuhan iman yang benar dan hidup yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen, hidup manusia secara umum, Kristen secara khusus, hidup yang terbaik itu adalah meneladani hidup Kristus yang sempurna itu. Kristus ketika menjadi manusia, ketika inkarnasi jadi manusia, dia menjadi manusia yang sempurna, bebas dari dosa. Dan salah satu gaya hidupnya adalah gaya hidup yang sederhana. Karena itu kita perlu meneladani dia. Inilah gaya hidup yang terbaik yang dia teladankan dan dia ajarkan bagi kita umat manusia. Supaya hidup kita semakin hari semakin sempurna seperti dia. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan hidup mengikuti gaya hidup, prinsip, filsafat, dan pola hidup dunia yang tidak sesuai dengan Kristus dan Alkitab. Mari kita akan melanjutkan pendalaman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan hidup sederhana itu terbaik. The benefit of simple life as Jesus. Alasan hidup sederhana itu terbaik, yang pertama adalah itu sesuai teladan Yesus. Yesus itu manusia yang sempurna dan teladan terbaik bagi seluruh manusia. Terlebih adalah kita umat Kristen, umat yang mengaku percaya Kristus. Maka meneladani dia adalah hidup yang terbaik sesuai dengan perspektif Allah, sesuai dengan pikiran Allah, sesuai menurut sudut pandang Allah yang sempurna. Saudara, ada dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif Tuhan Yesus sebagai pemilik kita, pemilik seluruh dunia, pemilik seluruh harta benda. Ini perspektif pemilik, bukan perspektif pengelola. Perspektif pemilik adalah hidup sederhana itu terbaik. Makanya Yesus mencontohkan. Yesus adalah pemilik seluruh dunia. Dia pencipta dan pemilik seluruh alam semesta. Segala materi dan seluruh dunia ini isinya. Bulan, bintang, langit, bumi, emas, perak, dan semua yang ada di dunia ini adalah milik dia. Namun uniknya, terbaiknya ketika dia hidup di dunia, dia tidak bermewah-mewah. Dia tidak hidup mendewakan harta benda, kekayaan. Melainkan dia hidup sederhana. Karena itulah pilihan dia. Dan memilih hidup sederhana itu yang terbaik. Sebagaimana teladan Kristus. Sebagaimana Kristus ajarkan kepada kita. Nah, sebaliknya perspektif manusia yang hanya sebagai pengelola, manusia ini bukan pemilik alam semesta, bukan pemilik kekayaan, tapi pengelola saja. Hanya sebagian kecil berkat yang Tuhan berikan kepada manusia, dan manusia tugasnya mengelola bertanggung jawab kepada pemilik. Dan mereka menganggap hidup bermewah-mewah itu yang terbaik. Kita ingin memakai baju yang mahal, kendaraan yang terbaik, smartphone yang terbaik. Kita ingin cenderung ibadah di gereja yang terbaik. Terbaik dalam arti fasilitasnya, bukan pengajarannya. Ya. Seringkali yang kita lihat itu. Kita ingin punya rumah yang terbaik, pasangan yang terbaik. Walaupun menurut perspektif kita.
Di dalam hal pemakaian harta benda, kekayaan kita cenderung bermewah-mewah, makan makanan yang mahal. Yang seharusnya yang murah juga sudah cukup mengandung gizinya. Tapi karena kita punya uang, karena kita diberkati lebih, maka kita cenderung bermewah-mewah. Menggunakan semuanya itu untuk kepuasan, kesenangan, memenuhi segala ambisi, kemauan, keinginan kita yang berdosa itu. Nah, sekarang saudara mau ikut yang mana? Perspektif Tuhan Yesus, yaitu hidup sederhana yang terbaik, dan perspektif manusia yang hanya sebagai pengelola itu, hidup bermewah-mewah itu yang terbaik. Kalaupun Tuhan berkati saudara dengan berkat yang berlimpah, memiliki emas setinggi gunung, tetapi bukan berarti hidup saudara harus bermewah-mewah. Tetapi kan Salomo di perjanjian lama hidupnya kan mewah, hidupnya kan berlimpah dengan kekayaan. Benar, dan itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita tidak seperti dia, bukan menjadi seperti dia. Teladan kita yang sempurna Yesus, bukan Salomo. Saudara bisa baca akhir hidup Salomo itu seperti apa. Dia nafsunya, keinginannya menjadi liar, akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Karena pengejaran kekayaan, pengejaran kenikmatan seks, mengambil istri-istri anak raja, karena untuk juga memperkaya, menambah kekayaannya, karena kalau raja menikah dengan raja, begitu ya, atau anak raja, kan bertambah kekayaannya. Itu cara Salomo yang salah. Bukan menjadi kita meneladani dia. Itu salah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita meneladani Sang Kristus. Mungkin berat bagi kita, wah ada bergumul. Kita bergumul dan kita tidak setuju dengan Yesus itu. Ya, karena kita manusia berdosa. Pasti tidak setuju. Namun kalau kita mengikut Yesus, percaya dia dan kita ingin beroleh keselamatan daripada dia, ya kita wajib setuju. Tidak bisa tidak. Kita maunya dapat keselamatan dari Yesus, tapi hidup tidak mau menjadi serupa Yesus. Ini sesuatu yang kontradiksi, yang mustahil. Tidak bisa seperti itu. Yesus ingin supaya kita hidup seperti dia. Termasuk di dalam memakai harta kekayaan yang adalah berkat dia, dari dia, bagi kita. Mari kita akan lihat bagaimana Yesus hidup sederhana. Yesus bukan hanya berperspektif, mengajarkan saja, tetapi dia juga memberikan contoh yang nyata. Ya, ini ada prinsip di dalam Filipi 2 ayat 5-9. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini prinsip kenosis, pengosongan diri Yesus. Jikalau Yesus, kealahan Yesus saja, ketika dia menjadi manusia, dan dia menjadi anak domba Allah yang harus dikorbankan, dia melepaskan kesetaraan dengan Allah itu. Tidak dipertahankan. Itu kan yang jauh lebih mulia daripada isi dunia ini. Namun Kristus lepaskan untuk misi penyelamatan kita. Nah, begitu juga ketika dia menjadi manusia. Dia tidak memakai kekayaan itu untuk dirinya sendiri. Walaupun dia sanggup, dia mampu, dia pemilik. Namun dia hidup sederhana. Nah, ini prinsip kenosis ini dipakai Yesus di dalam hidup dia sebagai manusia ketika dia inkarnasi. Hidup sangat sederhana. Nah, kita akan membaca kitab-kitab Injil. Di situ Yesus dipisahkan sangat sederhana sekali hidupnya. Nah, dengan memiliki prinsip kenosis ini, mengosongkan dirinya, Yesus memilih hidup sederhana. Di tengah dunia yang materialistis, hedonis, sekuleris, hidup bermewah-mewah, dan lain sebagainya. Ya, materialistis, manusia yang mendewakan benda-benda kebendaan,
termasuk kekayaan, harta benda, uang, dan lain sebagainya. Hedonis manusia yang sedang mencari kekayaan, mencari kesenangan, kebahagiaan, ya melalui apa saja. Biasanya melalui kekayaan, melalui pemuasan keinginan dan nafsu mereka yang berdosa. Sekuleris menjadi duniawi. Di tengah dunia yang demikian, Kristus memberikan contoh kepada kita, teladan kepada kita untuk hidup yang sederhana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada satu berita, saudara bisa cek di internet. Ini seorang pendeta yang dia melakukan satu pencabulan terhadap jemaatnya. Nah, wartawan meneliti dia, gaya hidupnya. Jam tangan itu 3 miliar. Bukan jam dinding, itu jam tangan, saudara. Yang isinya 12 angka saja, yang kecil, karena ditaruh di tangan. Ikat pinggangnya 6.500.000. 6,5 juta ikat pinggangnya. Itu bukan dari kulit, itu masih dari kulit ular, saudara, bukan kulit gajah. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ini gaya hidup sederhana? Apakah uang 3 miliar bisa dibantukan untuk pekerjaan misi di tempat lain, pekerjaan Tuhan di tempat lain yang membutuhkan? Padahal saya pikir ikat pinggang 50.000 juga sama kuatnya dengan yang 6,5 juta. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sinilah kita diajar, kita diberikan contoh. Ini pendeta, saudara bisa browsing di internet, dan ini bukan rahasia lagi, sudah menjadi sesuatu yang bisa diselidiki. Ini Presiden Jokowi mewanti-wanti, dia tidak senang dengan gaya hidup hedonis daripada para pejabat. Presiden Jokowi murka jikalau gaya pejabatnya hidupnya itu hedonis. Mereka cenderung membeli barang-barang yang mahal, membeli barang-barang yang mereka anggap itu branded, berkualitas, bermutu tinggi untuk gaya hidup hedonis dan lain sebagainya. Jokowi murka. Terlebih Tuhan kita, jikalau gaya hidup kita hedonis, pasti itu tidak meneladani Kristus. Presiden aja tahu, masa kita orang Kristen yang disebut anak-anak Tuhan tidak ngerti? Mungkinkah Kristus Tuhan kita tidak tahu gaya hidup kita mungkin hedonis? Gaya hidup kita bermewah-mewah hanya untuk kepuasan diri sendiri, kebanggaan, aku punya, aku bisa, aku mampu. Padahal semuanya itu berkat Tuhan dan akan kita pertanggungjawabkan penggunaannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat bagaimana hidup Yesus. Yesus memilih hidup sederhana, lahir di kandang domba. Yesus lahir di palungan yang kita sendiri tidak mau lahir di sana. Umumnya manusia lahir di dalam rumah, di kamar. Bayi-bayi umumnya lahir di sana, namun Yesus dalam inkarnasinya dia memilih, dia sendiri yang merencanakan dan dia sendiri yang melakukan. Maka dia memilih lahir di kandang domba. Dan kita peringati setiap hari Natal kesederhanaan Yesus ini. Di dalam drama-drama Natal, di dalam pujian-pujian Natal, dan lain sebagainya. Seharusnya ini menjadi pengajaran, melekat di dalam pikiran kita. Bahwa dia rela, yang adalah Allah yang berdaulat di surga, rela turun ke dalam dunia, dan rela lahir di kandang domba. Apakah Yesus tidak bisa lahir di istana raja? Bisa. Apakah Yesus tidak bisa lahir di penginapan yang mewah? Bisa. Tapi kenapa dia memilih sederhana, lahir di kandang domba, yang manusia lain aja tidak mau, namun Yesus mau? Itulah bukti kesederhanaannya. Dia yang merencanakan, dia yang melakukan. Jadi dia yang memilih. Dia memilih untuk
lahir di kandang domba. Jadi memilih. Kata yang tepat adalah dia memilih melakukan itu. Supaya menjadi teladan untuk hidup sederhana bagi umatnya. Maria melahirkan seorang laki-laki, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan. Lukas 2 ayat 7. Yesus memilih lahir di kandang domba. Itu kesederhanaan. Yesus memilih jadi anak tukang kayu. Apakah Yesus tidak bisa merencanakan bahwa dia lahir dari anak raja? Jelas bisa. Dari anak pejabat tinggi? Jelas bisa. Namun Yesus memilih jadi anak keluarga tukang kayu. Dia yang memilih Maria. Dia yang memilih Yusuf. Dia memilih hidup jadi orang yang sederhana. Bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Matius 13 ayat 55. Jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa sekali. Yesus memilih hidup sederhana jadi anak tukang kayu. Kalau saudara disuruh memilih, saudara pasti memilih jadi anaknya para pejabat, pembesar, orang terkenal, orang yang kaya. Tapi Yesus rela memilih menjadi anaknya keluarga yang miskin, keluarga tukang kayu. Karena dia menunjukkan kesederhanaannya. Untuk menyatakan bahwa dia tidak hedonis, dia tidak materialistis. Dia tidak orang yang mencari kesenangan sendiri. Tapi dia sedang mentaati rencana daripada Allah Tritunggal, rencana daripada Bapaknya. Makanya dia memilih untuk hidup sederhana jadi anak tukang kayu. Yesus memilih jalan kaki dalam melayani. Lukas 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Lukas 13 ayat 22. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Berjalan kaki, saudara, berjalan keliling. Yesus tinggal di Kapernaum, di kota Nazaret, di provinsi Galilea. Yesus tinggal di daerah Kapernaum, di kota Nazaret, di provinsi Galilea. Dan dia melayani sampai meninggalnya, wafatnya di kota Yerusalem. Itu beda provinsi. Provinsi Galilea sampai ke Yerusalem, provinsi Yudea. Mari kita lihat petanya. Nah, ini gambarannya. Itu gambar pelayanan Yesus. Berapa kilometer yang Yesus tempuh dengan berjalan kaki? Sekitar 300 kilometer dari Nazaret di Galilea hingga Yerusalem di Yudea. Yesus jalan kaki. Apakah tidak bisa Yesus membuat mujizat, membuat kereta kuda yang megah dan mewah untuk dia melayani? Bisa, tapi dia memilih jalan kaki. Hidup paling sederhana. Apa tidak bisa Yesus seperti kebangkitannya itu, dia dengan menembus ruang dan waktu sehingga dalam sekejap sampai ke satu tempat dengan luar biasa itu? Bisa, karena dia Allah. Namun Yesus tidak melakukan itu. Yesus memilih jalan kaki. Adakah kita, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, yang mau jalan kaki melayani sepanjang 300 km kurang lebih? Saudara yang dikasihi Tuhan,
Inilah yang Yesus lakukan. Mungkin di antara kita tidak sudi untuk melayani sepanjang 300 km dengan berjalan kaki. Tentu kita ingin fasilitas yang mewah, yang megah, yang luar biasa. Banyak dari kita seperti itu. Mungkin kalau kita dikasih mobil yang lama untuk menempuh jarak 300 km, tentu kita kurang senang. Mobil yang tipe-tipe lama. Kita mau mobil yang tipe baru supaya lebih cepat, lebih lancar dan lain sebagainya. Mungkin gitu. Namun Tuhan kita Yesus Kristus rela jalan kaki. Dia memilih kesederhanaan. Di jalan kaki dari Nazaret menuju ke Yerusalem di Yudea. 300 km. Luar biasa kesederhanaan Yesus. Yesus memilih tidak memiliki banyak harta benda. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menawarkan harta benda kepada orang yang mau mengikut dia. Dia justru menyatakan serigala punya liang, burung punya sarang, tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tidak memiliki banyak harta benda, kekayaan, dan dia tidak mengejar itu. Dan dia tidak membuat mujizat bagi dirinya sendiri, walaupun dia sanggup, dia bisa. Dia memilih hidup sederhana. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan tujuan hidup kita? Apakah kita bertujuan untuk hidup ini bertujuan untuk mengumpulkan banyak harta benda, lalu kita habiskan untuk diri kita sendiri? Bukan saja kebutuhan, tetapi lebih kepada keinginan dan ambisi kita. Saudara, itu semua tidak seperti teladan Kristus. Kristus memilih tidak memiliki banyak harta benda. Walaupun dia Tuhan yang berdaulat, dia bisa memakai semua mujizat. Kuasanya untuk membuat mujizat gunung emas, gunung intan, gunung permata. Dia bisa membuat semuanya itu. Istana yang megah, kereta kuda yang banyak dan mewah. Namun dia memilih untuk tidak memiliki banyak harta. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memilih hidup sederhana supaya kita meneladani dia. Hidup sederhana, karena hidup sederhana itu hidup yang terbaik. Yesus memilih naik keledai pinjaman. Yohanes 12 ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Yesus bisa membuat mujizat, membuat keledai yang kecil maupun keledai yang besar, ataupun kuda yang gagah perkasa, bisa dengan mujizatnya. Tapi pada waktu kasus Yesus memasuki kota Yerusalem, setelah dia berjalan kaki pelayanan dari Galilea, dari Nazaret menuju ke Yerusalem di Yudea, ketika masuk Yerusalem, Yesus meminjam keledai dan dia menaiki itu. Bukan saja itu untuk menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama, terlebih juga untuk menyatakan hidup yang sederhana daripada Yesus. Jadi kesederhanaan hidup Yesus begitu lengkap. Sampai dia keledai saja tidak punya. Bukankah dia raja di atas segala raja? Bukankah dia pemilik alam semesta? Bagaimana dia hidup di dunia tidak punya apa-apa? Keledai saja dia pinjam. Bukan berarti pinjam kepada orang lain, pinjam-pinjam itu baik. Karena setiap pinjam pasti akan mengembalikan. Tapi prinsipnya bahwa Yesus menjadi hamba. Dia merendahkan dirinya sampai orang tidak bisa merendahkan dia lagi. Dia merendahkan dirinya sampai orang tidak percaya bahwa dia adalah raja
di atas segala raja, karena ketika dia menjadi manusia, dia pinjam seekor keledai untuk dia naiki. Kesederhanaan hidup Yesus yang ditonjolkan dari kisah ini. Seorang raja, tapi keledainya pinjam. Pasti lucu, bukan? Diagung-agungkan sebagai raja, tetapi tidak punya keledai. Keledai saja pinjam. Jadi memang dia diterangkan di situ, ingin memberikan penjelasan di situ bahwa dia rela untuk menjadi miskin. Kesederhanaan Yesus yang menjadi teladan kita. Itu yang pertama, bahwa hidup sederhana itu meneladani Yesus. Dan saudara bisa mengeksplor itu di dalam kitab-kitab Injil, bagaimana kesederhanaan hidup Yesus yang lain. Yang kedua, kenapa hidup sederhana itu baik, terbaik? Karena agar dapat menyelesaikan kehendak Bapaknya. Yesus memilih hidup sederhana supaya dia dapat menyelesaikan kehendak Bapaknya. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus datang ke dunia itu fokusnya, tujuannya untuk menyelesaikan kehendak Bapaknya sampai menyelamatkan manusia, sampai dia harus mati di kayu salib, bangkit dan menampakkan diri dan kembali ke surga. Nah, fokusnya adalah menyelesaikan kehendak Bapaknya, bukan dirinya sendiri. Bukan dia datang ke dunia bukan untuk mengumpulkan banyak harta benda, tidak. Tapi dia datang ke dunia untuk menyelesaikan kehendak Bapaknya, yaitu misi penyelamatan bagi kita. Kalau Yesus ke dunia hanya untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, lalu hidup bermewah-mewah, pasti dia tidak bisa menyelesaikan kehendak Bapaknya. Dan jalan yang dia pilih inilah cara yang terbaik, jalan terbaik supaya dia bisa menyelesaikan kehendak Bapaknya, yaitu dengan jalan hidup sederhana. Karena fokus hidup dia jelas. Yaitu menyelesaikan kehendak Bapaknya dengan menderita, rela mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Tujuannya itu. Makanya dia tidak bertujuan lain seperti mengumpulkan banyak harta, mengumpulkan banyak barang, menghidup mewah-mewah, hidup hedon, hidup materialistis, hidup konsumeristis. Dia tidak melakukan itu karena fokus hidupnya adalah menyelesaikan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yaitu dia harus menyelamatkan manusia melalui penyalipannya. Itu aja kehendak Bapa. Nah, kita sekarang diberitahu bahwa dengan fokus itu, maka ada keselamatan bagi kita. Jikalau Yesus beralih fokus dari menyelesaikan kehendak Bapa kepada dirinya sendiri, hidup bermewah-mewah, hedonis, materialistis, konsumeris, maka tidak akan ada keselamatan bagi kita. Karena justru keselamatan itu jalannya Yesus harus hidup sederhana. Rela mati hingga rela mati di kayu salib menanggung hukuman bagi dosa-dosa kita. Yesus mengajarkan fokus pada yang kekal. Kenapa hidup sederhana itu baik? Agar kita fokus pada yang kekal. Matius 6 ayat 19 ayat 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa fokus hidup manusia itu bukan mengumpulkan harta di bumi, melainkan harta di surga. Harta di surga itu adalah ya dia sendiri, hidup kekal di dalam dia.
Makanya kalau fokus kita hanya mengumpulkan harta di bumi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sementara bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan dan kita akan ikut dimusnahkan. Sementara surga akan ada selamanya. Dan Tuhan ada di sana dan kita bersama-sama Tuhan dimuliakan di surga yang kekal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah prinsip hidup kita. Kenapa kita diajar untuk hidup sederhana? Kalaupun Tuhan memberkati kita dengan kekayaan yang kaya raya, berlimpah-limpah, kita tetap wajib hidup sederhana, bukan bermewah-mewah. Agar kita bisa fokus pada yang kekal, tidak dilupakan oleh kemewahan hal-hal dunia ini, sehingga melupakan tujuan kita yang kekal, yang abadi, yang tak terhingga dan tak terhargai itu. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan, yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengumpulkan harta di surga. Ini fokus daripada Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yesus kembali ke surga karena fokusnya memang bukan dunia ini, tetapi surgawi. Demikianlah hidup kita. Marilah kita hidup sederhana agar fokus pada yang kekal. Yang keempat, mengapa hidup sederhana itu yang terbaik? Agar dapat mendukung pekerjaan Tuhan lebih banyak atau lebih maksimal. Berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan sendiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita menganggap kalau kita diberkati banyak kaya, berarti kekayaan itu bisa saya gunakan semaunya untuk memuaskan diri sendiri. Misalnya, memang kita membutuhkan rumah, tapi tentu kita tidak perlu membangun rumah yang mewah, yang megah, harganya mahal, sehingga uangnya habis di situ, tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Kelihatannya kebutuhan ya, tetapi sebenarnya di situ bercampur dengan keinginan bermewah-mewah. Memang dalam komunitas orang Kristen gereja kita membutuhkan gedung gereja. Tapi bukan berarti yang mewah, yang megah, yang mahal kita habiskan miliaran bahkan triliunan hanya untuk membangun gedungnya saja. Sementara pekerjaan Tuhan yang lain tidak dilakukan, tidak didukung, terabaikan. Yang kaya, yang diberkati banyak mengabaikan mereka yang miskin. Ini salah. Pekerjaan Tuhan di pedesaan, di daerah terpencil, misi dalam dan luar negeri membutuhkan banyak dana. Banyak hamba Tuhan yang hidup tidak berkecukupan, perlu dukungan dana. Dan itu perlu didukung oleh kita. Yang diberkati banyak oleh Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik dan benar. Berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan uang yang banyak, dengan kekayaan yang banyak, bukan dihabiskan untuk diri sendiri, tetapi sebanyak mungkin gunakan untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, jemaat Filipi yang miskin, yang masih miskin, masih baru, bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang dilakukan Paulus. Kenapa kita tidak bisa? Banyak di sana pendeta-pendeta di pedesaan yang tidak berkecukupan. Mereka melayani harus sambil bekerja supaya dapat mencukupi hidupnya. Perlu gereja-gereja pedesaan itu juga didukung supaya mereka dapat beribadah dengan gedung yang layak di pedalaman. Demikian juga itu dibutuhkan. Bukannya kita habiskan untuk misalnya kita membangun gedung yang semegah-megahnya, semewah-mewahnya, harganya miliaran sampai triliunan. Karena kita suka kemewahan dan itu tadi. Kita suka kemewahan dan kemegahan. Sementara sebenarnya cukup dengan sederhana asal bisa menampung seluruh jemaat.
Walaupun nampaknya itu juga kebutuhan membangun gedung gereja bagi organisasi gereja, tapi tidak boleh bermewah-mewah dan bermegah-megah. Sekarang ini gereja sibuk membeli sound system, alat-alat perangkat elektronik, dipikir itu yang paling penting. Enggak juga. Pengajaran firman yang penting. Memang alat mendukung, mempercepat seharusnya pengajaran firman Tuhan kepada jemaat. Tetapi kalau akhirnya itu menjadi ladang untuk kita bersaing dalam hal kemewahan, kemegahan, dan lain sebagainya, itu menjadi salah. Jangan-jangan khotbah yang seperti ini tidak pernah diperdengarkan atau sedikit sekali diperdengarkan oleh pendeta-pendeta di gereja. Sungguh naif sekali, bukan? Bukankah Alkitab kita ditulis ribuan tahun yang lalu dan isinya yaitu penggalian seperti ini sangat penting supaya kita mengerti bagaimana gaya hidup Yesus dalam menggunakan kekayaan, dalam menjalankan hidupnya di dunia ini. Dia sederhana supaya dia mendukung pekerjaan Tuhan lebih banyak lagi. Jelas Yesus mengerjakan pekerjaan Bapaknya dengan sempurna. Paulus dan para rasul, para nabi dengan maksimal mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, tugas kita, jikalau kita diberkati banyak, jangan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Marilah kita belajar mencukupkan diri untuk diri kita dan kita supaya dapat mendukung pekerjaan Tuhan secara maksimal. Marilah kita meneladani hidup Yesus dan jadi serupa Yesus dengan hidup sederhana, sehingga kita dapat mendukung pekerjaan Tuhan maksimal, menyelesaikan pekerjaannya. Itulah hidup yang terbaik menurut Allah. Amin. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.